Kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu barisan dan deret geometri ya. Barisan dan deret geometri. Pertama adalah barisan geometri. Nah, coba perhatikan ya. Misalkan ada barisan seperti ini. Yang pertama misalnya 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kemudian yang B, setengah, seperempat, seperdelapan, 1/16, dan seterusnya. Yang C misalkan 5, min 10, 20, min 40, dan seterusnya. Coba kita perhatikan ya. Ternyata setiap ruas itu, misalnya 2 itu jadi 6, itu kan dikalikan 3. Dikalikan 3. Kemudian 6 menjadi 18 juga dikalikan 3. 18 menjadi 54 itu dikalikan 3. Nah, kemudian yang ini, yang bawah ini, setengah jadi seperempat itu dikalikan setengah. Seperempat jadi 1/8 itu dikalikan setengah. 1/8 jadi 1/16 itu dikalikan setengah. Nah, yang bawah ini 5 jadi min 10 itu dikalikan dengan min 2 ya. Ini dikalikan dengan min 2. Kemudian dari 20 menjadi min 40 dikalikan dengan min 2. Nah, perhatikan, ternyata antar suku itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Itu yang dinamakan dengan rasio ya. Rasio. Kalau kita perhatikan, rasio itu sendiri adalah misalnya U2 dibagi U1. 6 dibagi 2 itu 3 ya. Sama saja dengan U3 dibagi U2. 18 dibagi 6 itu 3. Berarti 54 dibagi 18 itu 3. Berarti U4 dibagi dengan U3. Itu sama nilainya. Atau kalau terakhir misalnya UN dibagi, ini N-nya 4 jadi 3, berarti N-nya dikurang 1. Ini yang namanya dengan rasio ya. Rasio. Disimbol dengan R ya. Nah, itu contohnya. Coba kita perhatikan contoh berikut ya. Contoh lagi. Misalnya dari 3, tentukan dari suku berikut. 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Yang pertama misalnya tentukan A, suku ke 10. B, suku ke N. Nah, kalau kita perhatikan ya, 3, 6, 12, 24, kita ambil rasionya berapa ini? Berarti 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6 atau 24 bagi 12 sama ya. Ini nilainya 2. Jadi kita kalikan 2 terus. Berarti 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, dikali 2 48, 48 dikali 2 96 ya. 96 dikali 2 192 kali 2 384 dikali 2 768 dikali 2 1536. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti suku ke 10 U10-nya adalah 1536 ya. Oke, itu jawabannya ya. Selanjutnya kita mencoba menjawab yang nomor B, yaitu ditanyanya suku ke N. Kalau kita coba di sini yang B-nya ya. Suku ke N, kita perhatikan, ini 3. Kemudian apa lagi? 6, 12,
24, 48, dan seterusnya sampai suku ke UN ya. Nah, coba perhatikan. 3 ini kita tulis 3 ya. 6 itu sebenarnya apa? 3 dikali 2. 12 itu siapa? Berarti 6 kali 2 ya. 3 kali 2 tadi dikalikan 2 lagi. 24 sama saja dengan 3 dikali 2 kali 2. Atau 12 kali 2. Nah, kalau 48, 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali, maaf ya, kali 2. Dan seterusnya sampai UN. Nah, perhatikan ya. Kita tahu tadi pengalinya R-nya adalah R-nya 2 ya. R-nya itu R-nya 2. Kemudian A, kita sebut A itu adalah 3 ya. Suku pertama itu 3. Kalau ditulis dengan simbol ini jadinya apa? Ini A kali R, ini A kali R kali R, yang ini A kali R kali R kali R, yang terakhir ini adalah A kali R kali R kali R kali R, koma titik-titik. Kita belum dapat nilai UN-nya ya, yang ditanya nanti UN-nya. Nah, kalau kita sederhanakan ini jadinya A, ini AR, ini R-nya berapa? 2, ini R-nya 3, ini R-nya 4, dan seterusnya sampai UN. Nah, ini adalah suku pertama, U1. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, coba kita perhatikan. Jika U1 R-nya 0, tidak ada R-nya ya. Jika 2, R-nya 1. Kalau 3, U-nya R-nya 2. Kalau U-nya 4, R-nya 3. U-nya 5, R-nya 4. U-nya 6, R-nya 5. U-nya 7, R-nya 6. Dan seterusnya. Kalau R-nya adalah U-nya N, berarti AR-nya adalah berkurang 1 ya. Jadi UN-nya itu sama dengan apa? RN pangkat 1 ya, maaf ya. Nah, jadi ini 2 jadi 1, 3 2, 4 3, 5 4, N jadi N kurang 1. Jadi rumusnya adalah apa? Ketemu kita rumus untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Ini rumus suku ke N barisan geometri. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita. Soal kita tadi apa? Kita buktikan ya. Kita cek dengan soal kita. Soal tadi. Berarti 3, 6, 12, dan seterusnya ya, sampai 24 dan seterusnya. Suku ke-10 berarti yang pertama A. U ke-10 berarti A-nya adalah 3 di sini. R-nya adalah 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 10 dikurang 1. Sama saja dengan 3 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 nilainya itu adalah 512 ya. 3 kali 512. Hasilnya adalah 1536. Nah, ini sama ya. Nah, sama ya. 1536. Oke. Maka kalau yang B suku KN-nya artinya UN-nya berarti 3 kali R-nya tadi berapa? 2 pangkat N kurang 1. Ini jawaban yang B. Oke. Nah, itu contoh barisan geometri. Di dalam barisan geometri juga dikenal dengan istilah, ada yang dinamakan dengan suku sisipan ya. Suku sisipan. Yang kedua, suku sisipan. Nah, suku sisipan, kalau kita perhatikan misalnya ada suku seperti ini ya. 2, 16, 128, dan seterusnya. Nah, di antara 2 dan 16 disisipkan 2 suku. Sehingga membentuk
membentuk barisan geometri yang baru ya. Nah, tentukan barisan tersebut. Nah, kita perhatikan ya. Nah, antara 2 dan 6, misalnya 2, ini titik-titik ya, 16. Suku pertama asalnya ini U1-nya yang ini ya, U2-nya yang ini. Mau disisipkan 2 lagi. A, maka di sini adalah yang keduanya pasti AR pangkat 1 sisipan ya. Kemudian yang di sini AR pangkat 2 ya. Yang otomatis yang terakhir adalah AR pangkat berapa? 3. Nah, rasio yang baru, kalau kita cari rasio yang baru, berarti kita ingat ya, U2 dibagi U1 itu nilainya adalah R ya. Maka R yang asal, R mula-mula ya. Nah, maka R itu sama saja dengan apa? A, R pangkat 3 yang baru ya, per A. Kalau kita sederhanakan ini jadinya apa? R itu sama dengan R aksen 3. Sehingga R baru itu adalah akar pangkat 3 dari R. Nah, siapa? Nah, kita cek. R ini berapa tadi? R rasionya. R-nya adalah 16 dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Maka R aksennya adalah akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan 2. Sehingga suku yang barunya, barisan yang baru ya, maaf ya, barisan barunya adalah 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2 berapa lagi? 32, 64, 128, kemudian 256 dan seterusnya. Ini yang barisan geometri yang barunya, seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan. Ini kalau R-nya disisipkan 2 suku, maka R-nya berapa? R aksennya adalah akar 3R ya. Nah, kalau disisipkan 2 suku, 3 suku ya, kita cek aja 3 suku. Misalnya ini A, pasti ini misalnya ini U1 ya, maaf ya, U1, ini U2. Kalau 3 suku berarti ini A, ini pasti tengah-tengahnya AR. AR pangkat berapa? 2. AR pangkat 3. Otomatis yang suku kedua berikutnya itu adalah AR pangkat 4. Sehingga kalau kita cari, ini yang aksennya ya, U2 dibagi U1 itu adalah R sama saja dengan apa? AR pangkat aksen 4 ya, per A. R sama dengan R pangkat 4. R aksen pangkat 4 otomatis atau R aksen sama dengan akar R ini 4. Nah, perhatikan, kalau 3 suku itu R aksennya adalah akar pangkat 4 R. 2 suku bertambah jadi 3. Otomatis kalau K suku yang disisipkan, maka rasio baru itu sama saja dengan apa? Ini K-nya ditambah 1 dari rasio lama. Nah, ini R aksen ya. R aksen itu adalah rasio. Itu rumus untuk menentukan rasio dari suku sisipan. Oke. Di dalam barisan geometri juga dikenal dengan istilah suku tengah ya, sama seperti aritmatika ya, suku tengah. Itu suku tengahnya itu artinya apa? Jika jumlah suku barisan tersebut
ganjil ya. Misalnya ambil kita contoh ya, yang ganjil. Misalnya suku geometri misalnya 2, 4, 8, 16, 32. Ini 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya ya. 32. Ini ganjil ya. Suku tengahnya yang ini. Yang berikutnya misalnya 3, 6, 12. Kemudian 24, 48, 96, 192. Ini yang suku tengah adalah 24. Nah, suku tengahnya adalah 24. Nah, apa hubungannya? Coba kalian perhatikan. Antara suku pertama dengan suku terakhir, 2 kali 32 itu, kenapa bisa jadi 8 ya? Kemudian kalau 2 kali 32 itu nilainya berapa? 64 ya. Kemudian 3 kali 192, ini ya kita cek dulu. Berarti 2 kali 32 itu 64. Kemudian 3 kali 192 itu nilainya adalah 576. Nah, apa hubungan mereka dua dengan 64? Ini 576. Ternyata akarnya ya, akarnya. Ternyata akar dari yang pertama, yang ini A, yang B, yang A, itu akar dari 2 kali 32 itu adalah akar 64 itu 8. Nah, yang B, akar dari 3 kali 192 itu akar 576 itu adalah 24. Artinya suku U tengahnya itu sama saja dengan apa? U1 dikalikan dengan UK diakarkan. Jadi ini rumusnya ya. Nah, gampang ya. Kita sudah temukan rumusnya. UT itu adalah U1 dikalikan dengan UK akarnya. Oke. Selanjutnya kita akan ambil contoh yang lebih kompleks. Saya ambil soal nomor 14 di sini. Jika X, 2X plus 2 dan 4X plus 10 adalah 3 suku yang pertama dalam barisan geometri. Suku kelima barisan tersebut adalah, nah, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan suku pertamanya adalah X. Suku keduanya adalah 2X plus 2. Suku ketiganya adalah 4X plus 10. Kita gunakan kesamaan rasio ya. Kita ingat rasio adalah suku pertama dibagi dengan suku kedua dibagi suku pertama, itu nilainya sama saja dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Suku pertama siapa? Suku kedua 2X plus 2. Suku pertamanya adalah X. Suku ketiganya adalah 4X tambah 10 dibagi suku kedua adalah 2X tambah 2. Kalau kita sekalikan silang, ini jadinya 4X kuadrat ditambah 10X ke sebelah. 2X tambah 2 dikalikan 2X tambah 2 adalah 4X kuadrat ditambah 4X tambah 4X tambah 4, atau 4X kuadrat ditambah 10X itu sama dengan 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 4. Kalau kita hilangkan ya, ini kedua ada sama ya, berarti sisa 10X dikurang 8X itu sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 2. Nah, sudah ketemu nilai X-nya. Jadi barisan itu adalah, barisan yang di atas tadi adalah yang pertama X ya, 2, kemudian 2 kali 2 tambah 2, kemudian 4 kali 2 tambah 10. Kalau kita ubah 2, 4 tambah 6 ya, 6, 8 tambah 10, 18. Dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah apa? Dikali 3, dikali 3. Rasionya 3 ya. Kali 3, kali 3. Berarti suku yang berikutnya apa? Kali 3 berarti 54. 162. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti suku kelima adalah ini ya. 162. Suku kelima itu adalah 162. Nah, kita lihat ada kuncinya ya, D ya. 2 ditambah U3 itu sama dengan apa sebenarnya? U2 itu adalah AR ya, ditambah U3 adalah AR pangkat 2 itu sama dengan 16, atau kalau kita keluarkan ini AR
keluarkan sama faktornya R 1 ditambah R ya, itu sama dengan 16. Nah yang berikutnya U4 ditambah U5 itu adalah 16/9. Kalau kita bikin U4 adalah AR pangkat 3, U5 adalah AR pangkat 4 sama dengan 16/9. Kalau kita faktorkan ini jadinya apa? AR R sisa 2 ya di sini, yang di ya sisa 3 sama dengan 16/9. Nah perhatikan ini sama-sama AR. Kalau kita bagikan ini dengan ini, kita bagikan berarti AR 1 plus R sama dengan 16 dibagi yang ini AR R pangkat 2 ditambah R pangkat 3 berarti ini dibagi juga 16/9. Nah ini berapa nilainya? 16 dibagi 16/9 sama saja dengan 16 kali 9/16 atau hasilnya 9 ya. Ini kita coret, sisanya apa? 1 plus R per, ini bisa faktorkan juga, R berapa ini? R pangkat 2 ya, ini 1 plus R pangkat 2 R pangkat 3 ya, oke, sama dengan 9. Kita perang yang itu nilainya berarti apa? 1/R kuadrat itu adalah 9, maka R kuadrat itu adalah 1/9. R nya adalah akar 1/9 sama dengan 1/3, plus minus 1/3 ya, tapi yang di sini adalah yang ada cuma 1/3, jadi jawabannya adalah A ya, jawabannya adalah 1/3 ya. Oke ya, sudah. Soal nomor 19 ini kita diminta menentukan banyaknya suku ya. Ini yang pertama yang 19A itu 1/4, 1/6, 1/9 titik-titik sampai 4/81. Nah perhatikan ya, suku itu adalah patokannya adalah suku terakhir. Nah kita perhatikan rasio dari suku ini adalah apa? 1/6 dibagi 1/4 atau 1/6 dikali 4/1 sama dengan 4/6 atau 2/3 ya, 2/3. Nah 2/3 rasionya, A nya adalah 1/4. Bisa saja kita coba dengan mengalihkan 2/3 sampai ketemu 4/81, tapi kita mencoba dengan menggunakan rumus ya. UN itu rumusnya apa? AR N kurang 1. Nah nilainya berapa di sini? 4/81 ya, suku terakhirnya. A nya adalah 1/4, R nya adalah 2/3, N kurang 1 sama dengan 4/81. Nah kalau kita bikin ini kalikan 4, 2/3, N kurang 1, ini jadinya berapa? 4 kali 4, 16 ya, 16/81. Nah 16/81 ini bisa dibikin dalam bentuk pangkat ya. Ini 2 pangkat 4, bawahnya 3 pangkat 4 ya. Nah, artinya apa? N kurang 1 sama dengan 4. Berarti jumlah sukunya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5 suku. Karena apa? Tadi N-nya adalah N 4/81 itu adalah suku kelima. Suku pertamanya, suku keduanya K3, suku ketiganya K5, suku keempat dan seterusnya sampai suku ke K15. Ini siapa? Suku keberapa? Nah, kita lihat rasionya berapa ini? K3 dibagi K atau K5 dibagi K3 itu sama saja dengan K2. A-nya adalah K. Kalau kita kalikan ini rumus itu ya, UN itu sama dengan apa? AR pangkat N kurang 1. Itu nilainya adalah K15. A-nya adalah K, R-nya tadi adalah K pangkat 2, N min 1. Kalau kita keluarkan, ini pangkatnya jadi K kali K 2N kurang 2 sama dengan K15. Kalau kita ingat, kalau dikalikan K, ini sama bilangan pokoknya sama K, berarti bertambah 1. 2N min 2 tambah 1 sama saja dengan K 2N dikurang 1 sama dengan K15. Artinya apa? Ini sudah sama ya, ini sama saja dengan 2N min 1 sama saja dengan 15.
Berarti 2N sama dengan 15 ditambah 1. 2N sama dengan 16, berarti N-nya adalah 8. Jadi banyaknya sukunya yang ini adalah 8 suku ya. Nah, itu yang nomor 19. Kita menjawab soal yang nomor 20. Nah, di sini sisipkan beberapa bilangan di bawah ini agar menjadi barisan geometri. 3 bilangan di antara 6 dan 48. Nah, U1-nya adalah 6, U2-nya adalah 48. Kalau kita cari R-nya itu adalah 48 dibagi 6. R mula-mula ya, berarti nilainya adalah 8. Maka kalau kita ingat disisipkan di sini berarti ada 1 suku, 2 suku, dan 3 suku ya. Ada 3. Jadi R yang baru pasti apa? K tambah 1 per R. Akar R ya. Berarti K-nya karena 3 disisip berarti ini akar 4 ya. Ini 8. Oke ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini bisa ditulis kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3. Akar itu per 4 ya. Boleh ditulis seperti ini, terserah ya. Nah, jadi sukunya berarti setelah yang baru 6. 6 dikali, berarti 6 dikali 2 pangkat 3 per 4. Kemudian 6, 2 3 per 4 dikalikan 2 3 per 4, berarti 2-nya bertambah. Sama saja menjumlahkan pangkatnya. 3 per 4 tambah 3 per 4, jadi 6 per 4. Kemudian 6 kali 2, asalnya 6 per 4, ditambah 3 per 4, jadi 9 per 4. Karena bilangan pangkat itu pangkatnya dijumlahkan kalau kita mengalihkan ya. Dengan asalkan bilangan pokoknya sama. Ini berarti 6 kali 2 pangkat. Kalau 9 ditambah 3 per 4, 9 per 4 berarti 3 per 4, 12 per 4. Nah ini suku yang disisipkan yang ini. 1, 2, 3. Nah ini 6 ya. 6 3 per 4. Kalau kita tulis bisa ditulis seperti ini ya. Tetap saya tulis dulu tetap ya. 3 per 4. Ini, 6 kali 2 pangkat 1 atau 4 per 4, berarti sisa 2 per 4. Nah, ini 6, 2 pangkat 2, berarti 8 per 4 ya. 8 per 4 atau 2, ini sisanya 1/4. Yang ini 6 dikali 12 bagi 4, 2 pangkat 3. Kalau kita ubah, kita ubah ya. Berarti ini 6. Ini sama saja dengan 6 akar. Ini 4. Ini 2 pangkat 3. 6 kali 2, 12. 2 per 4 itu sama saja setengah atau akar 2 ya. Nah, ini 6. Ini 4 kali 6, 24. Ini akar 2. Di sini 4 ya. 2 akar 4. Yang berikutnya 2 pangkat 3, 8. 8 kali 6, 48. Pas ya. Ini tadi suku yang pertama, ini yang suku kedua, ini suku yang disisipkan. Ya, itu ya contoh soal yang berhubungan dengan barisan geometri.